Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adan Ikon Nusofa Saputra dari Prodi Bisnis Digital. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari penjelasan manajemen sumber daya manusia. Setiap organisasi tentunya mempunyai berbagai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut diraih dengan mendayagunakan sumber-sumber daya yang ada. Kendati berbagai sumber daya yang ada penting bagi organisasi, satu-satunya faktor yang menunjukkan keunggulan kompetitif potensial adalah sumber daya manusia dan bagaimana sumber daya itu dikelola. Menurut Homawan Sutanto dalam artikelnya tentang analisa jabatan mengatakan bahwa salah satu tugas manajemen adalah untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Pendayagunaan ini sering berarti mengupayakan agar sumber daya manusia itu mampu dan mau bekerja secara optimal demi tercapainya tujuan organisasi. Manusia akan mau dan mampu bekerja dengan baik bila mana ia ditempatkan pada posisi dengan jabatan dan sesuai menurut minat dan kemampuannya, serta bila mana ia memenuhi kebutuhannya dengan melakukan pekerjaan itu tanpa pengetahuan yang memadai tentang apa yang dilakukan oleh para karyawan atas pekerjaannya. Organisasi tidak akan membentuk prosedur sumber daya manusia yang efektif untuk memilih, mempromosikan, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Henry Cimamora 2006-77. Hal ini mengakibatkan pengkajian pemahaman pekerjaan melalui proses yang disebut analisis pekerjaan, merupakan bagian vital dari setiap program manajemen sumber daya manusia. Analisis jabatan merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pada instansi pemerintah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 56 ayat 1 jelas menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis-jenis jabatan PNS berdasarkan analisa jabatan dan analisis beban kerja. Untuk itu, tentu penting bagi kita setiap pegawai aparatur sipil negara atau ASN untuk dapat memahami atau sekurang-kurangnya dapat mengerti tidak hanya apa yang menjadi pengertian dari analisis jabatan, namun juga mengetahui gambaran tentang manfaat dan bagaimana tahapan penyusunan analisis jabatan. Pengertian analisis jabatan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Analisis jabatan didefinisikan sebagai sebuah proses penyusunan data jabatan, informasi jabatan, LAN atau lembaga administrasi negara sebagai lembaga negara non kementerian yang salah satu tugasnya adalah untuk meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi manajemen. ASN mendefinisikan analisis jabatan sebagai proses metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengelolanya menjadi informasi jabatan, dan mengkajinya kepegawaian serta ketata laksanaan dan memberikan layanan manfaat lebih lanjut. Komarudin 1979 dalam modul analisa jabatan oleh Tripio Sujatmiko dan kawan-kawan mendefinisikan analisis jabatan sebagai aktivitas atau proses meneliti, memisahnya dengan metode tertentu, menghubungkan antara dalam suatu keseluruhan setiap komponen pekerjaan untuk menetapkan pekerjaan dan tugas guna mencapai tujuan tertentu. Metode analisis jabatan. Metode analisis jabatan merupakan proses mendapatkan dan mengolah informasi dari suatu jabatan, merupakan kegiatan penting bagi perusahaan agar dapat mengembangkan bisnisnya. Dalam melakukan analisa tersebut, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan wawancara. Metode observasi, metode
analisis yang selanjutnya adalah operasi. Hal ini dilakukan dengan cara mengamati karyawan dalam melakukan tugasnya. Metode kuesioner berikutnya tugasnya pula. Metode kuesioner, metode ini dilakukan menyusun sejumlah pertanyaan untuk dijawab oleh karyawan. Metode catatan harian, metode yang satu ini dilakukan dengan cara karyawan membuat catatan harian mengenai tugas-tugasnya yang mereka lakukan sehari-hari. Metode analisis jabatan yang berikut ini merupakan metode analisis formal. Analisis dengan metode ini juga dapat mengungkapkan hasil kuantitatif. Metode investasi pekerjaan yang satu ini dilakukan dengan cara melakukan checklist tugas-tugas karyawan. Informasi ini biasanya didapatkan metode kinerja. Berbeda dengan metode lainnya, pada metode yang satu ini, analisis akan melakukan tugas dari suatu proporsi tentang secara langsung. Spesifikasi jabatan adalah kualifikasi atau persyaratan minimum yang harus dimiliki oleh seorang agar ia dapat melakukan sebuah pekerjaan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi analisis jabatan tersebut menurut Rifai 2015 yaitu faktor organisasi, faktor lingkungan, dan faktor keperilakuan. Baik, itu saja dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.